Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rucita Melenia Ulul Albab dari kelas Akuntansi Syariah 7C. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil review jurnal beserta sinopsis skripsi yang telah saya buat. Pertama, saya akan menyampaikan review jurnal. Jurnal utama yang saya pakai berjudul Demographic Characteristic, Personality Characteristic, and the Level of Children Financial Literacy, yang ditulis oleh Ahmad G.N. Solatiada Munti, Thohiroh, dan Aminah. Jurnal ini saya ambil dari Jurnal Accounting volume 6 nomor 5 yang diterbitkan pada tahun 2020. Pada jurnal ini dijelaskan terdapat fenomena bahwa pembelajaran tentang manajemen keuangan dalam perkuliahan harus sangat diperhatikan untuk membentuk cara berpikir mahasiswa dalam mengolah keuangan dengan baik dan berorientasi ke depan, sehingga mahasiswa memiliki pengetahuan selama perkuliahan. Menurut Herawati 2017, mahasiswa dapat mencari mata kuliah yang terdiri dari aspek keuangan, seperti manajemen keuangan, investasi dan pasar modal, manajemen investasi, bank, dan lembaga keuangan lainnya. Andasari tahun 2018 menjelaskan bahwa sikap keuangan berhubungan dengan pentingnya pengelolaan keuangan agar tidak konsumtif, berorientasi ke depan, dan tanggung jawab. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi literasi keuangan siswa. Menurut Wardani tahun 2017, faktor demografi seperti jenis kelamin, usia, pendapatan orang tua, tempat tinggal, dan uang saku itu merupakan faktor yang mempengaruhi literasi keuangan. Menurut Dinianti tahun 2016, karakteristik kepribadian dapat mempengaruhi literasi keuangan seorang siswa. Selanjutnya, terdapat teori. Pertama, literasi keuangan menurut Rahmasari tahun 2018 merupakan pengetahuan individu dalam pengelolaan informasi ekonomi untuk pengambilan keputusan. Menurut Maulani 2016, jenis kelamin seorang mahasiswa laki-laki mempunyai tingkat literasi keuangan yang lebih tinggi jika dibandingkan perempuan. Menurut Wijaya tahun 2017, umur adalah batasan atau tingkatan ukuran hidup yang mempengaruhi kondisi fisik seseorang. Penelitian Sakinah dan Mudakir 2018 menjelaskan bahwa siswa yang lebih tua atau umurnya itu lebih banyak memiliki tingkat literasi keuangan yang lebih baik. Selanjutnya, menurut penelitian Margareta dan Pambudi tahun 2015 dan Maulani 2016, menjelaskan bahwa siswa yang memiliki orang tua berpenghasilan tinggi, siswa tersebut cenderung memiliki literasi keuangan yang tinggi pula dalam pengelolaan keuangannya. Selanjutnya, pengertian uang saku merupakan salah satu sumber penghasilan bagi para mahasiswa. Mahasiswa dapat melatih keuangan dengan mengatur uang jajannya agar dapat memenuhi kebutuhan selama perkuliahan. Menurut Wardani tahun 2017, mahasiswa dapat mencoba menyisihkan uang jajannya dengan memanfaatkan produk keuangan perbankan seperti tabungan dan investasi. Tempat tinggal. Menurut Maulani 2016, siswa yang tidak tinggal bersama orang tua cenderung memiliki kemandirian dan pengelolaan keuangan yang lebih baik. Sikap keuangan menurut Min dan Tau tahun 2015 menjelaskan bahwa sikap keuangan adalah bagaimana bentuk cara orang menghabiskan waktu, menabung, menimbun, dan menghabiskan uang. Yang terakhir, perilaku keuangan menurut Pung tahun 2016 yang menyatakan bahwa perilaku keuangan adalah bidang yang relatif baru yang berupaya untuk menggabungkan teori psikologi, perilaku, dan ekonomi serta keuangan konvensional untuk menjelaskan alasan seseorang membuat keputusan keuangan. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Jurnal ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Lokasi penelitian dilakukan pada program studi manajemen Universitas Negeri Jakarta.
dengan populasinya mahasiswa program studi manajemen Universitas Negeri Jakarta yang berjumlah 377 mahasiswa, dan sampelnya diambil dengan teknik stratified random sampling dengan tingkat signifikansi 0,05, yang besarnya sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin sehingga didapatkan jumlah sampelnya 194 mahasiswa. Metode pengumpulan datanya menggunakan kuesioner. Selanjutnya, teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis menggunakan analisis regresi logistik biner dengan uji goodness of fit test Hosmer and Lemessurier dan menghitung koefisien Nagelkerke R-square. Selanjutnya, jurnal pendukung 1 berjudul Pengaruh Gender, Usia, IPK terhadap Literasi Keuangan Mahasiswa Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Malang yang ditulis oleh Atika Suliswati. Jurnalnya dari Jurnal Akuntansi Bisnis dan Manajemen volume 26 nomor 1 halaman 15-31 yang diterbitkan pada bulan April tahun 2019. Pada jurnal ini dijelaskan terdapat fenomena bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 1 tahun 2017 sebesar 6,02%, mengalami kenaikan sebesar 1,41% dibandingkan kuartal 4 tahun 2016. Ini berasal dari BPS tahun 2017. Namun, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan tidak diimbangi dengan pengetahuan masyarakat akan produk-produk investasi, di mana literasi keuangan masyarakat masih minim. Chen dan Volpe tahun 1998 menyatakan bahwa rendahnya literasi keuangan mahasiswa terjadi karena kurangnya edukasi personal finance di universitas. Lidar dan Bestari tahun 2012 dalam penelitiannya juga menemukan bahwa level literasi keuangan yang dimiliki oleh mahasiswa masih dikategorikan rendah. Chen dan Volpe tahun 1998 menyarankan agar dilakukan investigasi lebih lanjut tentang literasi keuangan pada mahasiswa jurusan bisnis atau manajemen dan perbedaan pengetahuan keuangan antara mahasiswa laki-laki dengan perempuan dalam jurusan yang sama. Selanjutnya, teori atau tinjauan pustaka. Pertama, Sri Sundari Sasongko mengartikan gender adalah perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang menghasilkan hasil konstruksi yang merupakan hasil konstruksi sosial yang dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Teori gender menurut Sri Sundari Sasongko ada 3, yaitu teori nurture, adanya perbedaan laki-laki dan perempuan pada hakikatnya adalah hasil konstruksi sosial budaya sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda. Kedua, teori nature, adanya perbedaan perempuan dan laki-laki adalah kodrat sehingga tidak dapat berubah dan bersifat universal. Yang terakhir, atau yang ketiga, teori keseimbangan atau equilibrium yang menekankan pada konsep kemitraan dan keharmonisan dalam hubungan antara perempuan dan laki-laki. Usia seseorang mengindikasi bahwa pengalaman yang diperoleh seseorang semasa hidupnya termasuk pengalaman dalam masalah keuangan, sehingga semakin berpengalaman, maka pengambilan keputusan keuangannya akan semakin baik pula. Selanjutnya, prestasi mahasiswa dapat dilihat dari indeks prestasi akademik dan indeks prestasi kumulatif. Widianingrum Lulusayekti menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar mahasiswa dapat berasal dari individu, yaitu terdapat faktor internal dan eksternal. Yang terakhir, literasi keuangan menurut Lusardi dan Mitchell tahun 2014 yang mengartikan literasi keuangan adalah pengetahuan keuangan yang memiliki tujuan untuk mencapai kesejahteraan. Yang
Selanjutnya, metodologi penelitian. Jurnal ini termasuk jenis penelitian deskriptif analitis kuantitatif. Lokasi penelitiannya dilakukan pada jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Malang. Populasi penelitiannya mahasiswa diploma 4 jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Malang semester 4. Pengambilan sampel dengan teknik probability sampling yang menggunakan rumus Slovin. Populasi penelitiannya berjumlah 220 mahasiswa dengan tingkat signifikansi 0,05, maka diperoleh besarnya sampel sebanyak 142 mahasiswa. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode survei dengan menggunakan kuesioner. Metode analisis yang digunakan adalah analisis jalur, di mana ini ada persamaannya. X1-nya berupa gender, X2-nya usia, X3-nya IPK, dan Y-nya merupakan literasi keuangan. Teknik analisis data, pengolahan data menggunakan software SPSS 21. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda berupa analisis jalur. Ujinya berupa uji kualitas data, asumsi klasik berupa uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Dan selanjutnya ada statistik deskriptif dan pengujian parsial berupa uji T. Selanjutnya, jurnal pendukung 2 berjudul Pengaruh Pendidikan Keuangan Keluarga, Pembelajaran Keuangan di Perguruan Tinggi, Sikap Keuangan, dan Teman Sebaya terhadap Literasi Keuangan Mahasiswa. Ditulis oleh Darmawan dan Pratiwi. Jurnalnya berasal dari Fokus Bisnis Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi volume 19 nomor 1 yang diterbitkan pada bulan Juli tahun 2020. Di dalam jurnal ini terdapat fenomena bahwa berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2016 yang dilakukan OJK, dinyatakan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia mengalami peningkatan dari 21,8 di tahun 2013 menjadi 29,7% di tahun 2016. Dan pada tahun 2019 menunjukkan indeks literasi keuangan mencapai 38,03% dan indeks inklusi keuangan sebesar 76,19%. Sumbernya berasal dari www.ojk.go.id tahun 2019. Sementara itu, hasil indeks literasi keuangan OJK 2016 menunjukkan bahwa kalangan pelajar dan mahasiswa dengan tingkat inklusi sebesar 64,2%, tingkat literasi keuangan golongan ini masih tergolong sangat rendah, yakni sebesar 23,4%. Sumbernya dari Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2016. Hasil ini sesuai dengan penelitian Margareta dan Budi tahun 2015 yang menunjukkan bahwa pengetahuan literasi keuangan mahasiswa masih sangat rendah. Selanjutnya ada teori atau pinjaman pustaka. Susanti 2019 menjelaskan literasi keuangan merupakan kebutuhan dasar yang dibutuhkan seseorang sehingga mereka dapat menghindari masalah keuangan. Selanjutnya ada teori of planet behavior. Azen dan Fishbein tahun 1991 menjelaskan bahwa intensitas setiap seseorang untuk berperilaku dapat dijelaskan melalui 3 prediktor yang dapat mempengaruhi intensitas tersebut, yakni subjective norms, attitude towards the behavior, and perceived behavior control. Dan dijelaskan bahwa semakin baik pengetahuan dan kecerdasan yang dimiliki, maka semakin baik pula perilakunya. Selanjutnya, pendidikan keuangan keluarga menurut Mel Musi tahun 2017 adalah pendidikan yang diterima pertama kali seseorang untuk memperoleh segala pengetahuan dari orang tua yang
berlangsung secara terus-menerus mengenai uang dan proses pengembangan perilaku pengelolaan keuangan. Selanjutnya, pembelajaran keuangan di perguruan tinggi dapat diperoleh berdasarkan tujuan kursus manajemen keuangan dan anggaran perusahaan yang dapat digunakan sebagai indikator mahasiswa mendapatkan pembelajaran keuangan di perguruan tinggi. Selanjutnya, sikap uang. Menurut Sukarta tahun 2018 menjelaskan bahwa posisi seseorang dalam kelompok masyarakat yang ditentukan oleh jenis kegiatan ekonomi, pendidikan, dan pendekatan. Menurut Dewi 2017 menjelaskan bahwa teman sebaya merupakan kelompok anak-anak dengan tingkat kedewasaan yang sama dan menerapkan prinsip-prinsip hidup bersama serta saling memberikan pengaruh kepada anggota kelompok. Teori yang berkaitan dengan teman sebaya adalah teori ekologi Uri Bronfenbrenner tahun 1917. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Pada jurnal ini, jenis penelitiannya adalah penelitian kuantitatif. Lokasinya dilakukan pada program studi manajemen dan akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, dan Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto. Populasi dalam penelitian ini mahasiswa program studi manajemen dan akuntansi FEB, UMP, UNSUD, dan UNWIKU tahun angkatan 2016, di mana jumlah populasinya mencapai 803 mahasiswa. Teknik pengambilan sampelnya purposive sampling. Sampel yang diambil dalam penelitian ini memiliki kriteria tertentu, yaitu pertama, mahasiswa aktif program studi manajemen dan akuntansi FEB, UMP, UNSUD, dan UNWIKA tahun angkatan 2016 dan sedang atau telah menempuh mata kuliah manajemen keuangan. Sehingga didapatkan jumlah sampelnya sebesar 93 mahasiswa yang ditentukan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 10%. Metode pengumpulan data yang digunakan dengan menyebar kuesioner secara langsung kepada mahasiswa. Teknik analisis data. Data penelitian bersumber dari kuesioner kepada responden dengan data ordinal dan metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Teknik analisis penelitiannya dengan menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, asumsi klasik, kecukupan model, koefisien determinasi, uji kecocokan model atau F-test, dan uji T-parsial. Kedua, saya akan menyampaikan sinopsis skripsi. A. Latar belakang. Gerakan Literasi Nasional pada tahun 2017, halaman 5, mengartikan literasi keuangan sebagai pengetahuan dan kecakapan untuk mengaplikasikan pemahaman tentang konsep dan risiko, keterampilan agar dapat membuat keputusan yang efektif dalam konteks finansial untuk meningkatkan kesejahteraan finansial baik individu maupun sosial dan dapat berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat. Berdasarkan hasil survei nasional literasi keuangan ketiga yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2019, menunjukkan indeks literasi keuangan mencapai 38,03% dan indeks inklusi keuangan 76,19%. Sumbernya berasal dari www.ojk.go.id tahun 2019. Survei Nasional Literasi Keuangan dalam hasil surveinya menyatakan bahwa literasi keuangan pada kalangan pelajar dan mahasiswa mempunyai tingkat inklusi keuangan sebesar 64,2%. Tingkat literasi keuangan golongan ini masih terbilang sangat rendah, yakni sebesar 23,4%. Hal ini sesuai dengan penelitian Margareta dan Pambudi tahun 2015 yang menunjukkan bahwa pengetahuan tentang literasi keuangan mahasiswa masih sangat rendah. Ahmad GN 2020 menemukan bahwa faktor usia, uang saku, dan perilaku keuangan berpengaruh positif terhadap literasi keuangan. Namun,
tempat tinggal, dan sikap keuangan berpengaruh negatif terhadap literasi keuangan. Darmawan dan Pratiwi tahun 2020 menemukan faktor lain yang mempengaruhi literasi keuangan, yaitu pendidikan keuangan di keluarga dan pembelajaran keuangan di perguruan tinggi yang berpengaruh positif terhadap literasi keuangan. Sedangkan teman sebaya berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap literasi keuangan. Suliswati Atika tahun 2019 menyebutkan bahwa gender, usia, dan IPK juga berpengaruh terhadap literasi keuangan mahasiswa akuntansi. Adanya perbedaan hasil penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi literasi keuangan. Pertama, Suliswati Atika 2019 menyebutkan bahwa gender mempengaruhi literasi keuangan, dan Ahmad 2020 menemukan bahwa gender tidak berpengaruh terhadap literasi keuangan. Kedua, perilaku keuangan menurut Ahmad 2020 dapat mempengaruhi literasi keuangan, namun penelitian Abdullah 2017 bahwa perilaku keuangan tidak berpengaruh terhadap literasi keuangan. Sikap keuangan menurut Ahmad 2020 memiliki pengaruh negatif terhadap literasi keuangan, sedangkan penelitian Abdullah 2017 dan Darmawan dan Pratiwi 2020 menemukan bahwa sikap keuangan ini tidak berpengaruh terhadap literasi keuangan. Berdasarkan hasil pra-penelitian yang dilakukan kepada 60 mahasiswa akuntansi syariah tahun 2017 dan 18, PBIIN Surakarta mengindikasi bahwa literasi keuangan mahasiswa kurang baik. Hasilnya menunjukkan bahwa hanya ada 8 mahasiswa yang selalu menuliskan anggaran atas kebutuhannya. Selanjutnya ada 3 mahasiswa yang selalu menuliskan biaya dan pengeluaran baik harian, bulanan, atau lainnya. Namun, mahasiswa yang selalu menyediakan dana cadangan untuk keperluan tidak terduga cukup besar, yaitu 33 mahasiswa. Selanjutnya, mahasiswa yang selalu menabung secara berkala jumlahnya sebesar 10 mahasiswa. Jumlah mahasiswa lain yang kadang-kadang menabung jumlahnya cukup besar, yaitu 32 mahasiswa, dan 17 mahasiswa tidak pernah menabung. Yang terakhir, sikap mahasiswa untuk meminimalkan keinginan untuk menghindari sikap boros selalu dilakukan oleh 34 mahasiswa. Jumlahnya cukup besar. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai mengetahui pengaruh gender, usia, uang saku, dan karakteristik kepribadian berupa perilaku keuangan dan sikap keuangan terhadap literasi keuangan mahasiswa program studi akuntansi syariah tahun angkatan 2017 dan 2018. Sehingga judul penelitiannya adalah pengaruh gender, usia, uang saku, dan personality karakteristik terhadap financial literacy studi pada mahasiswa prodi akuntansi syariah IAIN Surakarta. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh gender terhadap financial literacy mahasiswa? Apakah terdapat pengaruh usia terhadap financial literacy mahasiswa? Apakah terdapat pengaruh uang saku terhadap financial literacy mahasiswa? Apakah terdapat pengaruh perilaku keuangan terhadap financial literacy mahasiswa? Dan terakhir, apakah terdapat pengaruh sikap keuangan terhadap finansial mahasiswa? Metode penelitian. Jenis penelitian yang akan digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi financial literacy mahasiswa prodi akuntansi syariah PBIIN Surakarta tahun angkatan 2017 dan 2018. Populasi penelitiannya adalah mahasiswa akuntansi syariah PBIIN Surakarta tahun angkatan 2017 dan 18, sedangkan sampelnya adalah sebagian dari mahasiswa akuntansi syariah PBIIN Surakarta tahun 2017 dan 18. Jumlah sampel dihitung dengan rumus Lovin, di mana N kecil adalah jumlah elemen atau anggota sampel, N besar adalah jumlah anggota populasi, dan E kecil berupa error level.
Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah probability sampling, yaitu proportional stratified random sampling dengan mengambil sebagian populasi sebagai sampel dalam penelitian. Karena sampel saya adalah tahun angkatan 2017 dan 18, maka teknik pengambilan sampelnya adalah stratified random sampling untuk mengetahui berapa jumlah sampel per angkatan yang harus saya ambil. Nah, ini adalah rumus untuk mengetahui jumlah sampel per angkatan yang saya akan ambil. N1 sama dengan N1 per N kali N kecil. Metode pengumpulan data yang saya gunakan adalah data primer berupa kuesioner. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab pada teknik analisis data. Data yang telah dikumpulkan kemudian akan diolah menggunakan software SPSS versi 22. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Penelitian diuji dengan uji kualitas data, uji asumsi klasik, statistik deskriptif, uji kecocokan model atau F-test, dan pengujian parsial uji T. Demikian yang dapat saya sampaikan. Banyak salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.